tempat sholatnya itu. Wala an yaminihi, dan jangan meludah ke sebelah kanannya. Fa inna an yaminihi malakan, karena sesungguhnya sebelah kanan itu ada malaikatnya. Wal yabsuk, hendaknya dia ini, wal yabsuk, ya niku kebanyakan alif tadi. Wal yabsuk, hendaknya dia ini meludah an yasarihi, dari sebelah kirinya, au tahta qadamaihi, atau di bawah kedua telapak kakinya, fayat finha, maka kemudian dia segera memendam ludah itu. Maksud daripada ungkapan hadis ini mohon dipahami hadirin, tampilan Masjid Nabawi di awal-awal Islam, tampilannya adalah sangat sederhana. Di atasnya masih menggunakan pelepah kurma, dindingnya masih dari batang-batang kurma, kayu-kayu kurma. Tempatnya Nabi berdiri saja batang kurma yang dipangkas, ya, yang kemudian ceritanya panjang. Jid'un nakhlah, batang kurma yang menangis, hadirin. Tangisannya ini didengarkan sahabat itu. Sebab Nabi oleh kelompok Bani Najjar, ya, di Madinah itu, oleh suku Bani Najjar itu, Nabi dibuatkan mimbar. Nabi dibuatkan mimbar yang sepantasnya memang untuk beliau. Padahal biasanya Nabi itu berdiri di Jid'un Nakhlah, berdiri di bagian batang pohon kurma niki untuk khutbah. Niku begitu Kanjeng Nabi pindah dan mimbar niku nangis hadirin niki. Loh, tangisannya itu didengar sahabat ini. Dan ini diriwayatkan banyak ahli hadis. Ya. Jadi karena apa? Biasanya digawe Kanjeng Nabi, dipakai mboten didamel. Dia merasa, ya apa aku gak digawe Nabi itu. Nangis, rintihan tangisannya terdengar oleh sahabat-sahabat semua yang ada di masjid itu. Akhirnya dipeluk oleh Kanjeng Nabi, dibisiki oleh Kanjeng Nabi. Saman milih mana? Saya pendam di bawah Masjid Nabawi, tapi kepeduk nanti di dalam surganya Allah, atau tetap saya pakai tapi belum tahu ketemu atau tidak kita. Saya milih yang pertama Nabi. Saya nggak apa-apa sudah dipendam di bawah masjid, tapi kepeduk panjenengan wonten swarganipun Gusti Allah. Ya, itu. Jadi akhirnya dipendam oleh Nabi, dan dia setelah dibisiki itu hilang rintihan tangisannya. Loh, sampai ngoten hadirin. Ya, ini. Nah, sangat sederhana, termasuk lantainya masjid ini pasir hadirin, tanah dan pasir. Sehingga kadang-kadang ya di dalam satu riwayat hadis itu Nabi itu kemudian ya sahabat setelah melaksanakan sholat ada sisa-sisa pasirnya diginikan itu pun biasa hadirin. Dan kemudian sandal mereka dipakai ke dalam, ya karena tanah itu. Salatnya kadang sandalnya ditaruh di sebelahnya, itu karena kondisinya masih pasir dan tanah. Jadi kalau kemudian kita mengingat ada hadis sahih bahwasanya ada orang Arabi pedalaman pedusunan datang ke Madinah, tahu-tahu lihat bangunan ini langsung kemudian kencing di pojok masjid karena mereka nggak tahu kalau ini masjid. Ya, baru diberitahu Kanjeng Nabi, oh harus disucikan. Nah itu. Nah, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Karena umumnya sandal-sandal mereka suci, karena kering hadirin. Ya, di Hadramaut pun kadang-kadang banyak teman-teman yang sekolah jana ngaji di sana itu, ya berangkat ke masjid pun kadang-kadang tidak menggunakan sandal karena kering hadirin. Hanya duduk kaki dengan kaki diginikan sudah masuk. Karena seminggu baju dipakai nggih mboten wonten ngetel, mboten wonten hadirin. Karena apa? Kering hadirin. Apalagi bahasanya itu anginnya namanya samum. Samum itu kering, ya, anginnya ngebus tapi panas hadirin. Itu yang menyebabkan kurma cepat mateng hadirin. Lek kepin jenengan kepin resok samum niku jenengan cedek knalpot lho panang. Lah niku nggih samum ngoten niku. Panase ngoten niku. Tapi akhirnya itu cepat membuat kurma cepat matang. Cepat meletek, cepat tumbuh. Itu samum hadirin namanya. Nah, jadi karena sederhananya ya, dan satu ya, dan yang kedua yang namanya apa itu busok itu ludah hadirin. Ludah itu suci hadirin. Ya sekalipun kita kemudian meludahi teman, loh kon kok ngeludahi suci ku ngawut. Loh ya aja lek iso dikampleng awake dhewe. Ya maksud dalem saya mau menggambarkan, jenengan jangan bayangkan seperti di Masjid Raya Mustaqim. Lah iya, masjid kok didoni lho ya apa? Saya mau menggambarkan kesederhanaan di zaman itu. Ya, masjid itu kemudian sandal masih dipakai di dalam masjid. Ya, berarti ada nggak kemudian dalil kemudian Nabi nyopot sandalnya ketika di tempat yang suci? Loh ada. Nabi ketika mau masuk Ka'bah sandalnya dicopot karena sudah suci ya, disucikan dari awal itu. Jadi nyopot sandal seperti kita ini nggih wonten dalile. Karena apa? Tempatnya suci. Ya, dan sandal kita belum tentu suci, maka kita copot itu. Tapi kalau dari sana umumnya kering, semuanya merasa suci. Jadi sandalnya digawe mlebu ya, zaman itu. Jadi kula badhe membayangkan, menggambarkan datang panjenengan kehidupan kesederhanaan begitu. Jadi jangan dibayangkan, lah iya nek masjid kok ngidui lho apa gak naudzubillah min dzalik. Lah iya kena karpet ya apa? Mboten wonten karpet tadi. Tanah pasir. Itu. Nah, kemudian ya sehingga bisa jadi namanya sahabat awal Islam dikirakan yang namanya ibadah, bisa jadi di sini kemudian dia gatel kemudian ngidu hadirin. Menurut dia ngidu itu suci kok. Ngidu ke depan. Lah, ngidu ke depan itu enggak boleh, hukumnya haram. Sebab dia sedang munajat kepada Allah. Kemudian jangan ke kanan, sebab di kanan itu tempatnya malaikat. Itu. Kalau sekarang ya jangan ke depan, jangan ke depan, jangan kanan, jangan ke kiri, jangan di bawah, sebab karpet suci. Dan jenengan itu dan masjid nggih mboten angsal. Karena apa? Bahasanya bukan lo kan oleh Ustaz. Bukan itu. Jenengan sedang mengotori masjid. Mengotori masjid ada dalilnya sendiri, nggak boleh. Ya, ngotori masjid ada dalilnya sendiri. Ya, itu. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan kalau harus kemudian ngidu ke sebelah kiri atau kemudian ke kedua telapak kaki kita kemudian segera ditutupi. Lawe dhewe ngiduna isori sikil sing nutupi apa-apa sajadah. Ya. Jadi berarti situasi kondisinya sudah enggak seperti ini hadirin. Artinya hadirin, ya, dalam hadis ini dikatakan, ya, kalau kita ini ngidu ke depan itu enggak boleh itu karena sedang munajat kepada Allah. Dalil pengambilan hadis ini maksudnya kita ini sedang munajat kepada Allah. Kok jenengan yang munajat kepada Allah begini dalam kehidupan keseharian mawon jenengan ngomong-ngomongan kali Pak RW, Pak RW kok didoni tok ngarepe nantang hadirin. Ya, loh, gak enak sih omongan anu sama.
Aman kok ngidul ngarepku nantang Mas. Mboten nantang kowe niki hadis wonten. Mboten ngoten hadirin. Ya, jadi bukan itu hadirin. Jangankan Gusti Allah itu sudah terlalu tinggi hadirin. Orang sama manusia saja kita muliakan, kita ngidu di depannya saja mboten pantes. Bahasanya enggak pantes. Apalagi orang tua kita, pemimpin kita, guru kita, mboten pantes. Apalagi Allah Azza wa Jalla, segala dia itu. Kenapa? Kita sedang munajat kepada Allah. Berarti sholat itu kita sedang munajat kepada Allah. Artinya begitu. Jadi ketika panjenengan melaksanakan takbiratul ihram Allahu Akbar, masuk ke dalam sholat, jenengan sedang munajat dialog dengan Allah. Sing khusyuk hadirin, sing ikhlas. Jenengan sedang menghadapi Malikul Muluk, raja di raja dari segala raja yang ada. Ya, yang menciptakan jenengan, jelang jalo opo, minta apa hadirin? Sedang sholat panjenengan, sedang menghadapi Allah. Ya, niki hadirin. Artinya begitu itu bisa kita dapati di dalam ibadah sholat. Kemudian halaman yang kelima selanjutnya, wa min dzalika, yang baru saja kita baca hadisnya itu, ya, Abu Hurairah itu riwayatnya Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamil Kabir. Wa min dzalika, dan sebagian dari keutamaan ibadah salat, anna salata, bahwasanya salat itu fiha, di dalam ibadah salat ada at-tawajjuha, harusnya gitu, oke. Karena ya at-tawajjuh boleh pun. Ada at-tawajjuhu wal iqbalu 'ala Allah taala, menghadap, wal iqbalu 'ala Allah, dan bertatap muka dengan Allah Ta'ala, sedang beraudensi, gampangane ngoten. Panjenengan pahami, ketika kita sedang sholat, kita ini sedang bertatap di hadapan Allah. Makanya diingatkan, disadarkan pada diri kita, sing pantes ketika panjenengan menghadap kepada Allah itu sing pantes. Kalau menggunakan pakaian, aksesoris untuk sholat, bukan soal mahalnya hadirin. Pasti tutupi aurat Anda yang pasti itu, karena itu syaratnya sholat. Yang kedua, sing pantes menghadap kepada Allah. Mungkin pakaian tidak harus mahal, tapi yang pantes digunakan untuk sholat. Anda tentunya bahasa pantes lebih tahu sendiri hadirin. Kalau kemudian kita pakai celana, pakai sarung yang pantas, ya, karena kita sedang menghadap kepada Allah. Nah, itulah bahasanya itu. Sebab kadang-kadang orang itu hanya ngukur pokoknya sah ngoten tok. Ketika dia sholat itu hanya soal sah, yang penting kan syarat rukunnya terpenuhi, syaratnya pun auratnya tertutup. Kadang-kadang sholatnya mek nggawe kaos oblong tok. Lho niku sah mawon hadirin, tapi kan enggak pantas. Napa? Tawajjuh, iqbal 'ala Allah. Awake dhewe menghadapi Gusti Allah hadirin. Menghadapi Pak RW aja kadang-kadang kelambian, kadang-kadang jasan kok. Ya. Lu menghadapi Gusti Allah itu. Kadang-kadang kemudian hanya cukup menggunakan kaos oblong saja. Itu pun kemudian bunyi ini ono tulisannya pilkada. Ya. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita. Ya, ini catatan kita. Soal sahnya pokoknya tertutup auratnya tidak selesai, tapi kan ada kepantasan. Ada pantasnya, sebab awake dhewe tawajjuh, iqbal 'ala Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantasnya apa? Baju ini sudah 2-3 hari, pantasnya ganti hadirin. Ya, apalagi kalau kita ke masjid
kita bakal berkumpul dengan banyak orang. Mungkin kalau baunya nggak enak, itu sudah idzak linnas, menyakitkan hati, sekalipun orang tidak akan mengatakan, kan ngempet hadirin. Ya, itu. Kemudian lagi, ini rupanya sudah wae ganti. Hal-hal begitu itu harus dirasakan sendiri. Ojo sarung saulan yo gak ganti sampai ngeluntung hadirin. Ya, ojo lah gitu. Ya, yang penting kan tertutup aurat. Iya, ini bahasanya Anda ini masih bahasa, sudah bukan bahasanya masih bahasa syariat, tidak bahasa tasawuf yang sudah merasakan hati itu hadirin. Ya, harusnya kenapa? Kita tawajuh menghadap, iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah. Hadisnya An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya berasal dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Apa yang disabdakan Rasul? Idza kana ahadukum, apabila keberadaan salah satu di antara kalian yusolli, sedang melaksanakan sholat, fala yabsuq qibala wajhihi, maka jangan sekali-kali dia meludah di depan wajahnya, ke depan hadirin. Fa innallaha qibala wajhihi idza shalla, karena sesungguhnya Allah berada di hadapannya ketika dia sholat. Maka yang khusyuk kita sedang di hadapan Allah. Maksudnya begitu. Lanjutnya halaman ke-6 ini. Wa min dzalika, dan sebagian daripada fadilah keutamaan-keutamaan salat, anna sholata, bahwasanya ibadah salat, fiha, di dalam ibadah salat itu, zikrul abdi rabbahu ta'ala, hamba sedang menyebut Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala, wa zikruhu ta'ala li abdihi, demikian juga ketika di dalam salat itu Allah sedang menyebut hamba, ya kita yang disebut oleh Allah. Kata-kata dialog nih kadang. Ketika salat itu kita menyebut Allah, seakan-akan dialog dengan Allah. Ya. Dan ketika kula panjenengan dialog begini ini, Allah membalas dialog kita hadirin. Di dalam salatnya begitu. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, dawuhipun Allah mengatakan, Toha ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi yang namanya media salat itu kita dirikan, kita kerjakan, kita lakukan, kita dirikan salat itu untuk mengingat Allah. Nah, kadangkala di antara kita malah kebalik hadirin. Ketika di dalam sholat itu malah gak iling Gusti Allah, iling sing liya. Niki nggih kadang-kadang di antara kita seperti itu. Nah itu menjadi catatan kita hadirin. Untuk senantiasa menyadari bahwasanya ketika sholat kita ini sedang mengingat Allah. Contohnya ngeten nggih hadirin. Kita ini tadi cari kunci sepeda gak ketemu hadirin. Suwe hadirin. Nang di sini kunci sepeda gak ketemu. Golek kok kene gak ketemu. Aduh kesel wis. Tak sholat sunah sik wis, engko tak golek mari sholat ae. Begitu sholat, iling nek jerone sholat tadi. Ya Allah, tak dekek ndukure lemari ya. Lho niku di dalam sholat tadi. Ya, lho kok malah ilingi kok di dalam sholat. Lah itu tantangan kita. Harusnya kalau sudah sholat malah gak iling. Itu tambah iling kabeh, sing gak iling mang iling kabeh.
Sehingga ini menjadi catatan. Kadang-kadang ya ono omongan gak enak. Ono omongan sing gak enak itu sama nek golek gak ketemu salat sunah, ketemu kabeh kok. Gak enak omongannya ini. Ya, sampean golek apa gak ketemu? Salat sunah 2 rakaat. Ya, dengan sholat insya Allah gak, nang jero sholat kok iling kabeh sampean. Ya, ternyata begitu. Nah, jadi justru sholat itu harusnya lidzikri, untuk mengingat aku, maksudnya mengingat Allah. Maksudnya lidzikri kali wa dzikri laka, untuk engkau bisa mengingat aku dan aku pun akan mengingatmu, akan menyebut-nyebutmu wahai hambaku. Fa inna kulla nau'in minadz dzikri, karena sesungguhnya setiap bagian cabang macam zikir itu yataqarrabu bihil abdu li rabbih, bisa mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Apapun bentuk zikirnya itu bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah zikir kepada Allah, sebab bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika pengen sholat, pasti itu zikir. Karena semua gerakan sholat itu ada wiritannya, ada zikirnya. Dan itu cara kemudian mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang tidak ada gerakannya? Rukuk ya Allahu Akbar, bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamida. Ya, kemudian ketika rukuk pun subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, semuanya ada. Tidak ada lepas yang tidak ada zikirnya. Sampai kemudian diusahakan kalau jenengan nanti kemudian mau bangkit dari bawah ke atas, takbirnya rada didawono Allahu Akbar, supaya tidak ada selat detik itu kosong dari zikir kepada Allah. Lu sampai ngoten hadirin itu. Dengan salat itulah kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, muqabalun bi dzikrin, ya, minhu subhanahu wa ta'ala. Dengan cara inilah seorang hamba itu akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabdanya Rasul? Qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, itu dalam hadis qudsinya, qassamtu salata baini wa baina abdi, aku bagi ibadah salat itu di antara aku dan di antara hambaku nisfaini, sebanyak 2 bagian. Wali abdi masalah, sedangkan untuk hambaku tergantung, terserah dia meminta apa kepadaku. Maksudnya di dalam sholat khususnya yang diceritakan suratul Fatihah, karena itu yang paling senternya, yang paling penting di sini. Di dalam sholat ketika seorang mengucapkan surat Fatihah, hakikatnya dia sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dialog dengan Allah. Dawuhipun Gusti Allah ngeten, fa idza qala al-'abdu, maka ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Loh, niku dijawab kalian Gusti Allah diri. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku ini. Jadi ketika jenengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku sedang memuji aku. Tuh niki Gusti Allah ngomong ngoten. Wa idza qala, dan ketika
Kemudian hamba ini mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku dengan menyebut-nyebut asmaul husna milikku. Subhanallah. Lo ngeten lho hadirin. Wa idza qala, dan ketika dia mengucap Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Qala ta'ala, Majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Hambaku telah memuliakan aku dengan ungkapan itu. Loh niki dialog hadirin. Wa qala marratan, kemudian Allah menjawab yang lain, fawwada ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan kepadaku. Fa idza qala, maka ketika seorang hamba mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Qala, firman Allah, hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dengan hambaku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku terserah dia meminta apa. Ini merupakan bagian antara tadi memuliakan aku. Sekarang ini bagiannya hambaku, meminta apa dia, aku kabulkan. Ngoten hadirin. Lah wis ngeten iki awake dhewe gak maca Fatihah man. Ya, lepas daripada khilaf mazhab, ya, dalam mazhab Syafi'i baik imam maupun makmum ketika dia muafik bukan masbuk ya. Ya, masya makmum ya tetap maca Fatihah. Ya, karena lihat eman hadirin. Ya, berdialognya setiap hamba dengan Allah. Begitu kemudian setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian berarti itu bagiannya Allah dengan batasnya itu, terserah hambaku sekarang mau minta apa. Kok kita diajari oleh Kanjeng Nabi, diajari oleh Al-Quran, minta sesuatu yang menyebabkan keselamatan dunia akhirat. Apa? Hidayah. Apalah arti kekayaan hadirin? Belum tentu kita bisa merasakan kekayaan itu. Berapa banyak orang yang punya kekayaan yang melimpah, tapi dia tidak bisa merasakannya. Uangnya banyak, tapi dia tidak bisa merasakan banyak. Ya, dia bisa beli makanan mahal-mahal bisa, tapi dia gak ikut makan. Sebab yang kena ini kolesterol, waduh akhirnya ya makanannya cuma dengan ya katakanlah ya dengan nasi jagung dan sebagainya. Suatu kularang sih tetap sih sego jagung ya. Lah daripada begitu nggak ada kenikmatan kekayaan ini. Mau jabatan apa? Jabatan itu ada habisnya, pensiun. Tapi kalau hidayah, petunjuk Allah, itu merupakan password menyebabkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dipilihkan oleh Kanjeng Nabi, dipilihkan oleh Al-Quran, di mana batasan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta yang paling penting apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tetapkanlah ya Allah kami mendapatkan hidayah di jalanmu yang lurus. Maka jangan dihatikan kata-kata ihdinas siratal mustaqim itu, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Berarti dia gak lurus selama ini. Buatan ngoten terjemahan ini kurang tepat itu tadi. Kata-kata ihdina ya, fiilnya fiil amr, kata kerja perintah. Loh, kita ini sudah dapat hidayah kok. Wong kita sudah Islam kok. Kita ini sudah di dalam hidayah. Loh kok sih diminta hidayah lagi? Berarti faedahnya istimror, faedahnya terus menerus. Seperti ungkapan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Loh wis iman kok iman lagi? Apa faedah Quran?
Kalau sudah iman kemudian ngongkon iman kan berarti seperti nggak ada gunanya. Bukan begitu. Al-Quran itu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, terus meneruslah beriman sampai kapanpun. Ini faedahnya di situ, hadirin. Seperti lafaz ihdinas siratal mustaqim, terus menerus ya Allah, tetapkan kami di dalam jalanmu yang lurus, yaitu agama Islam. Sebab hadisnya Nabi mengatakan di akhir zaman, pagi dapat hidayat, pagi masih Islam, sorenya murtad ada. Sore masih Islam, paginya murtad ada. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita minta yang demikian itu di dalam munajat kita kepada Allah. 17 rakaat yang wajib itu kita senantiasa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian diajari oleh Fatihah lagi. Gak usah kita meminta yang panjang-panjang, betapa simpel tapi padat berisi ungkapan Fatihah. Lah hidayah yang kau minta dengan memeluk agama Islam itu seperti apa? Sudahlah ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Pokoknya jalannya orang-orang yang sudah engkau beri nikmat ya Allah. Para nabi, para rasul, wali-wali Allah, orang soleh, ulama solihin yang sudah engkau beri nikmat, mereka sudah berhasil, sejarah dan manakibnya sudah ada. Kami seperti itu ya Allah. Daripada golek dalan dhewe belum tentu selamat tadi, timbang blusak-blusuk gak karu-karuan, dalan sing wis ana ae. Ojo gawe jalan dhewe kok yo sampeyan iki. Ya iki. Ini aja deh. Jalan yang sudah pernah dilalui salafus saleh. Pasti selamat itu sudah. Bahasa Al-Qur'an sederhana tapi mantap. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dimantapkan lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukannya jalan dari orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang pernah sesat. Ya, ini ya. Jadi jalannya orang-orang salafus soleh yang pernah berhasil lewat jalan itu, ya kami itu. Wis aja gawe dalan dhewe tambah keblusuk. Tentang saya jajar 2 bablas tang pagi tambahan kok. Wis iki ae, jalan yang sudah ada aja. Ya. Panjang hadirin ya, masih ditutup dengan ungkapan wa qala ta'ala, telah berfirman Allah taala, hadza inilah wali abdi untuk hambaku, wali abdi masal, dan untuk hambaku terserah dia minta apa, tapi dia minta hidayah dan keselamatan, aku beri hadirin. Ini di dalam sholat. Makanya kalau orang tidak sholat, doanya bagaimana kalau tidak meminta ini hadirin? Subhanallah, hebatnya Kanjeng Nabi mengajarkan sholat kepada kita itu. Maka kalau sudah begitu, Fatihah sing temenan. Kalau sudah begitu, ketika imam baca Fatihah, dengan dengarkan hadirin. Karena disitulah jawaban-jawaban Allah. Disitulah doa-doa yang penting itu hadirin. Begitu hadirin. Ini yang menjadi catatan kita. Masih panjang hadirin. Waktu yang sudah tidak mengizinkan, kita beri waktu 2-3 menit. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, monggo apa? Langsung ya apa?